Nah itu dia, Detikers. Wow, kita lagi curhat lagi, ketahuan. Haha. Iya, hai. Hihi. Kembali lagi bersama dengan kita. Tadi udah ngeliat gitu ya sentimennya seperti apa, Ya, Viv. Udah dilihat gitu bahwa pergerakan-pergerakan naik turunnya. Iya, kan sentimen itu singkatan. Apa tuh? Sensitif men. Nah itu dia. Kita sudah bersama Mbak Sandra dari Investasiku. Halo selamat sore Mbak Sandra. Sore. Mbak Sandra, dirimu sudah hadir di studio. Kamu nggak baru sekali kok dong kesini? Enggak. Udah agak Studio sering ini, banget. studio ini. Oh studio ini udah seminggu ini. Udah seminggu Pas ini. pertama Bolak-balik kali. sini. Belum Sini, kan? kan? Review pawangnya. Tapi dia nggak merasa kedinginan. Dingin banget. Karena kan Mbak Sandra dari Alaska Dokebal, kan, iya. Dokebal. Kan di Dari Alaska. Chicago. Ngasal Chicago banget. itu sebelah Cicahem kalau nggak salah. Ngasal banget. Turun Calm, dikit. Calm deket rumah aku di Bandung. Dari Bandung. Oh iya. Calm juga. Kumaha ada Bang? Iya, Bandung semua. Ojok ke susu. Balik lagi. Enggak, gue tadi pagi soalnya lagi ini ada tulisannya truk ojok susu gitu. Wah, ini keren juga. Terus dia tuh sebelahnya tulisannya Don Milk. Don Milk. Sabar. Tuh kok Don Milk terus belakangnya ojok Ojek ke susu. susu. Boleh kita fokus dulu? Iya. Dari tadi soalnya kayak Ada yang yang mau curhat dibahas-bahasnya. nih. Kan Yang mau curhat. soalnya dari tadi sebelum kita mulai Mbak Sandra, dia tuh udah mulai ngoceh-ngoceh Oh kayak, gitu. wah ini kita akan ngebahas ini Antam gini-gini. Kan aku sebagai orang yang kayak, hah gimana? Mending kita langsung tanya aja sama Mbak Sandra apa yang terjadi dengan situasi Iya. terkini kalau di belakang tuh kayak merah-merah hijau. gede banget TV-nya ya, Mbak? Iya TV-nya Gimana? gede banget Gede ya. banget. Wah, Sorry, coba. sorry Tikers. Nora. Enggak, Sarah dulu kecil kan? Iya, betul. Segini loh. Enggak lebay banget terus Oh, segitu iya. juga. Mbak Sandra mungkin bisa Iya. disampaikan juga sama Detikers di sini gitu kira-kira apa yang bisa disampaikan Iya, dengan, udah closing juga tadi jam kondisi. 4. Nah. Iya, Terkini. kalau misalnya lihat dari IHSG datanya dulu ya. Boleh. Nah, kalau ini tuh kalau dari sentimen global Ya. lagi masih tetap nih kalau data Amerika masih bagus ya. Ada tingkat penganggurannya dia turun gitu ya. Terus itu berarti lebih semakin menguat kalau suku bunga tuh nggak akan diturunin dulu dalam waktu dekat. Ya berarti itu efeknya ke kita ya, IHSG kita ya masih nggak kemana-mana atau mungkin masih akan turun lagi. Oke. Kayak gitu. Terus dari sisi itu juga kita lihat kan kalau harga emas semakin naik berarti itu semakin orang-orang pada Ngejar. ini nggak jelas kepastian Iya, ekonomi pada itu worry kayak ya, Mbak? gimana, pada worry jadi beralih ke safe haven gitu kan. Jadi yang emas karena kan emas kan dipegang long term dia naik terus Naik terus, kan iya. gitu. Terus kalau dari komunitas yang lain ada harga minyak nih. Ya. Harga minyak udah mulai naik. Kemarin sempat turun Turun, kan turun, gara-gara bilang US Trump mau produksi minyak sebesar-besarnya. Yes. Dan ternyata dia membatasi itu. Jadi Nggak harganya dimasalahin solid. sebetulnya ya. Ya, jadi kebijakannya masih simpang siur ya, masih Oke. bukan simpang siur ya, Masih masih naik kayak naik turun lah. turun. Iya, iya. Pastilah ya. Terus apalagi dia mau pasang tarif tuh 25% per Februari. Yang kalau impor udah- ya, Mbak? Iya, yang orang-orang yang mau ekspor. Oh, ekspor ke Amerika. Atau barang-barang yang impor Mau masuk ke ke Amerika. Paman Sam. Iya, itu yang yang paling di ininya ada otomotif, manufaktur, barang-barang itu yang mau di kasih kenain tarif. Dan lagi di China kan mereka juga mau kenain tarif nih, jadi tarif bolak-balik gitu kan gitu. Tapi kalau kita Indonesia ya lebih fokusnya tetap walaupun di global iya, tapi ke pemerintahan Indonesia juga nih. Kalau kita masih solid, terus kemudian China juga semakin membaik karena kan kita juga agak tergantung ya sama China. Ekspor kita kan banyaknya ke China. China. Iya. Nah, itulah faktor dari itu China serta pemerintahan kita sendiri itulah yang bisa ngangkat IHSG. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya belum terlihat Nah, gitu. itu Dan dia. IHSG tuh terendah ya Ini kalau kan turun di ya. Ini kita lihat Ada ngaruh banget ya nggak jadinya? iya ngaruh. Jadi semua saham-saham yang penggerak IHSG itu pasti pada Turun lagi semua. turun-turunnya Blue chip, semua. blue chipnya ya, Iya, Mbak? blue chip pada turun. Jadi kalau emang buat investor nih, kalau ini kita lihat sahamnya fundamentalnya masih bagus, masih oke gitu kan. Profit juga, bisnisnya juga masih ke depan masih oke, itu nggak apa-apa. Jadi selama merah ini kita bisa cicil beli. Masih bisa Tapi ya. jangan semua uang kita Dia taruh habis di Dihabisin situ. karena kita perlu juga jaga-jaga ya kalau misalnya nanti ada Turun sesuatu yang lagi, tidak iya. terjadi Iya, gitu yang tidak iya, diinginkan turun atau ya ada yang menyebalkan gitu kita Iya. bisa jaga-jaga. Tapi berarti kalau dalam situasi yang sekarang banget nih Mbak Sandra apa yang bisa kita lakukan Mbak untuk saat ini gitu Oke, untuk kalau beli-belinya? investor itu better wait and see ya, Oke. kayak gitu. Kalaupun mau masuk sambil kita lihat, karena kan kalau ISG gitu masih pengaruh banget sama asing nih, Yes. asing masuk gitu, asing investasi di pasar IHSG Pasar, kita iya. gitu. Pasar saham kita. Dan asing tuh masih lebih banyak investasinya di pasar modal, di kertas ini, bukan Iya, yang iya, investasi real itu belum Iya, banyak iya, iya, kayak iya, gitu iya. kan. Nah, selama asing masih outflow, masih keluar terus ya udah kita wait and see aja dulu, diam dulu Tahan gitu dulu kan ya. untuk investasi ya. Tapi kalau misalnya ngerasa harganya
Oke. ada satu saham memang bagus kayak misalnya perbankan gitu ya, BCA, BRI gitu kan. Harganya lagi merah nggak apa-apa kita beli cicil sambil Cicil. lihat kondisi market nih. Karena itu kita nggak tahu turunnya mau sampai batas mana nih. Nah, Karena itu market dia. masih nggak jelas. Jangan Gitu. kayak merasa aji mumpung wah kecil jadinya malah kita geragas aja gitu Iya, jadi nggak pakai perhitungan ya sebetulnya nih ya. turun lagi murah nih langsung ambil semuanya itu jangan, itu Jangan, bahaya ya, jangan. dangerous. Nah kalau untuk yang trading manfaatin momentum aja, misalnya saham-saham yang punya kepentingan atau Oke. saham-saham yang lagi bergerak karena sektornya lagi naik Contoh. seperti sektor emas, energi, Energi, yang minyak. Kan iya, kemarin iya. sektor energi minyak pada naik semua ya, Hmm. gitu. Jadi manfaatin yang kesana aja. Kalau misalnya belum ada yang menarik udah diem aja, nggak usah gatel gitu tangannya. Iya. Kenapa ya kalau udah deket handphone lihat yang hijau lihat Iya, yang merah tuh bawaannya tuh pengen tombol ya, tap pencet. gitu, pencet Iya, aja pengen gitu beli. ya. Tapi kalau nggak ada duitnya juga pusing. Kamu Kalau lagi apa? diskon. Kalau kamu gimana kondisi sekarang? Kondisinya masih merah portoku ya. I love it. Makanya Portonya dong masih- kalau mau hijau masuk ke Discord Nah. kita. Oh gitu, Iya. Mbak. Gimana Discordnya caranya mungkin Mbak? apa namanya? Jadi Discord kita itu dipandu oleh AI. Oke. Tapi nggak langsung AI yang ngasih tahu ya. Tetap ada Tetap timnya. ada timnya. Aku di situ manusianya gitu kan. Nah di situ AI gitu tuh kayak nge-setting udah ada formulanya. Jadi Oke. ketika market open dia kasih tahu nih yang mana yang berdasarkan volume, terus harganya juga kemungkinan akan naik. Jadi ngasih tahu. Cuman itu kan banyak banget ya. Saham aja seluruh IHSG ini ada 900 Tuh saham, 900-an hampir 1000. Nah, kadang kalau yang berdasarkan AI ini bahkan ada satu hari itu pagi-pagi kan market volatile ya. Itu bisa 10 saham. Nah, itu kan pasti kalian kalau yang baru mau belajar trading bingung ya. Nah, itulah Jujur. disitulah dipandu. Misalnya dari Oke. 10 saham, ntar aku yang lihat lagi dari sisi grafik, volume dan teknikalnya lah gitu kan. Ya. Kalau untuk trading cepat kan harus teknikal ya. Itu lihat lagi mana yang menarik baru ntar aku sounding gitu. Istilahnya Dan- manajer investasinya mungkin akan menemani gitu Iya, ya, langsung dipandu. akan dipandu Dan- kira-kira. Waduh, investasi Yang, foto. nah, langsung aja di scan ya, ini langsung Langsung. di foto, Iya. langsung juga dimasukin gitu ya. For ke better investasi. tomorrow. Betul, untuk Kalau bisa kata investasiku. Ya kan, Mbak? Iya bener. untuk bisa tahu gitu kira-kira apa yang dibutuhkan karena lagi-lagi kan sekarang nggak tahu apa bermunculan banget kan banyak-banyak Gen Z yang udah mulai melek investment. betul, Yes, itu dia. Tapi mereka tidak punya ilmunya Iya, gitu. iya, Makanya betul. dengan masuk ke Discord, ngobrol sama dirimu dan juga mm, teman-teman yang lain bisa juga Iya. Biar diarahkan. nggak salah arah juga ya. Nah itu Mbak, soalnya dari kemarin itu juga Betul. rame kata-kata fundamental is dead, ya nggak Mbak? Iya, iya. Ada loh, Kenapa gue kira Superman is dead doang, ternyata ada fundamental is dead, ya nggak sih Mbak? Jadi kayak ada Iya, gitu ada. loh Sarah, jadi di sosmed itu kayak ada, ini kayaknya sekarang udah nggak zaman nih kalau kita beli saham itu Iya. pakai fundamental, walaupun ya fundamental itu tetap kan laporan keuangan, Iya. neraca segala macam, cuman ya sekarang melihat IHSG yang masih kayak kasihan dia lu gitu kan. Masih begini kan. Karena 6.800 nih, walaupun hijau sih, cuma masih 6.000 gitu kan. Iya, Jadi gimana tuh Mbak Sandra tuh melihat banyak Fenomena, sekali, iya oh ini banyak sekali mungkin simpang siur gitu. FOMO-FOMOnya kali ya, Iya, iya. tidak memerlukan bantuan. Atau ada agenda tertentu ya kan? Mungkin Mbak Sandra? Kalau fundamental is dead ini kan sepengaruhnya itu totally global ya, bukan karena si perusahaan itu sendiri. Kalau fundamental is dead itu artinya perusahaan itu sendiri yang nggak bisa berkembang, yang nggak bisa mempertahankan bisnisnya, nggak bisa mempertahankan profitnya kayak contoh Unilever. Oh Itu iya. termasuk Oh, yes. arah-arahnya fundamental is dead itu. Tapi kalau sektor lain kayak perbankan kita yang besar Aman ya? ini ya itu aku sih nggak setuju fundamental is dead. Emang dia kena terpaan faktor ekonomi global aja, Iya, iya, iya. jadi harganya terjun. Cuman memang harga-harga saham ini dan IHSG ini yang masih kayak nggak jelas itu pergerakannya, sebentar Oke. turun, sebentar naik, Betul banget. sebentar turun lagi naik gitu Cepat kan. lagi waktunya ya. Itu tuh kayak better mungkin orang-orang di sini pengennya ya udah sih kenapa nggak kayak Covid dulu sekali turun langsung brok gitu Iya, ya, langsung banyak jeblok banget. Iya, Empat gitu ribu kan. dulu Mbak ya sempet. Sampai ke berapa ya nih kemarin? Nggak Iya, pas Covid ya kan Mbak? 4.000. Iya, hampir 4.000. Iya 4.000 pas Covid. 3.900-an. Wow. Iya itu. Nah ini kayaknya tuh IHSG-nya tuh arahnya kok nggak keprediksi, Iya. nggak jelas gitu. Kayak mending disiksa sekalian daripada disiksa pelan-pelan kayak gitu. Karena kan. biar maksudnya secara mental juga mereka udah persiapan kan Mbak. Iya, Maksudnya gitu kan. iya. Disinilah mental-mental investor, trader itu diuji gitu. Nah, itu Ketika dia. market begini, mereka siap nggak? Soalnya nanti kalau misalnya IHSG-nya udah jelas balik arah, Ya. udah jelas asing masuk lagi, itu mau beli saham apa aja tinggal tutup mata, udah pasti naik gitu. Kayak Covid kemarin kan, kenapa banyak orang kaya baru, banyak influencer baru, karena mereka merasakan IHSG tuh yang lagi rally setelah Covid, Setelah IHSG Covid. tuh yang lagi naik. Jadi mau beli saham apa aja tuh pasti cuan. Betul. Kayak gitu. Kalau kayak sekarang
nggak bisa bergerak gitu. Tapi memang sebaik-baiknya ya Mbak ya ketika kita melakukan investment dalam bentuk apapun gitu ada ilmunya sih Mbak ya. Maksudnya Iya. untuk bisa at least bisa ngobrol sama manajer investmentnya gitu Iya. ya, untuk sama Mbak Sandra deh masuk ke Discord Iya, untuk iya. bisa mengkomunikasikan, karena yang khawatir adalah banyak yang FOMO Iya, ikutan. jangan, betul. Ya kayak tadi kan ternyata tidak fundamental Is that? Is is that. dead gitu, jadinya menyalah-nyalakan padahal mungkin secara kemampuan atau ketahuannya tentang investment atau produk itu sendiri kan nggak diketahui gitu Iya, ya. iya, yang pasti emang harus kita full pengetahuan dulu ya, karena kan ini namanya juga Basic-basic ya. investasi kan Ya. mengandung resiko. Betul. Nah itu harusnya resiko itu yang harus kita duluanin daripada si profitnya. Yes, gitu. apalagi yang males-males baca kan suka ada berlembar-lembar kan itu Iya, emang iya. memang mau nggak mau harus dibaca Iya, ya. Kalau mau baca ya harus masuk ke komunitas yang bisa ngajarin, seenggaknya Betul. bisa bisa bacain Iya. gitu. Itu tuh maksudnya apa Bisa belajar, disingkat-singkat. gitu. Iya, Mbak aku pengen nanya deh Mbak. Ini kan kalau tadi kita sempat juga menyinggung beberapa kasus gitu yang di luar negeri deh, Donald Trump, terus udah gitu juga tadi minyak ditahan. Kalau yang panas-panas di Indonesia sendiri dengan apapun yang terjadi ini cukup ngaruh gak sih Mbak? Berpengaruh, apalagi ada isu yang terakhir Danantara ya. Iya. Banyak Nah, yang itu dia. pro and kontra. Gimana tuh Mbak? Dirimu Nah kalau menyikapinya? itu ya kalau misalnya dengan ada Danantara ini kan berarti kita baru pertama kali ya. Emang sih tujuannya bagus mengikuti Temasek ya, yang di Singapura berhasil. Cuman kalau kita lihat di Malaysia dia ada yang gagal di Yes. IMB kalau nggak salah ya. Hmm. Dan kita juga dulu sempet tuh ada waktu pemerintahan sebelumnya Ina ya. Iya. Ina terus karena nggak ada pengawasan ketat, nggak transparan, itu kayak hilang gitu Hilang. aja gitu. Jadi khawatir masyarakat tuh takut adanya kayak contoh-contoh yang lain Oke. itu contoh gagal lah kayak gitu, takut ke situ kayak Iya. gitu. Jadi ya asing juga melihat ekonomi Indonesia ini kayaknya masih belum jelas juga nih Stable juga arahnya, ya. belum stabil ya. Udah mereka banyak cabut dulu nih, Ya. kabur aja dulu gitu. Kabur aja dulu. Asing juga kabur aja dulu. Investornya iya, beneran kabur. Bahkan ya kalau dilihat net foreign sale Mbak hari ini ya, ini salah satunya ya Bank BUMN BBR itu paling tinggi ya Mbak ya. Iya, Wow, iya. 581 Rekomendasi Mbak apa yang bisa dibeli hari ini? Hari besok Besok udah betul. Besok. Senin ya, ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat Lupa. ya, Senin. Bulan Februari, Bu. Astaga, udah bulannya Ibu udah lupa. mau apa aja. Tanggalnya juga Mentang-mentang lupa. ada lagunya Marceria, Gimana? beda Bu. Marceria. Oh, September. mungkin dalam waktu dekat karena Iya. kita sentimennya yang terdekat itu, kalau ingat kalau trading saham itu kita juga harus lihat sentimen ya. Oke. Sentimen dari luar atau dalam negeri. Iya. Nah, kalau waktu dekat sentimennya mau puasa nih, mau lebaran. Ah. Oh, Nah, retail boleh ya Mbak. pilih saham-saham retail, terutama yang kayak ini udah mulai bergerak sih, kayak MAPI, MAPA, kayak gitu. Misalnya ICBP harganya udah ini ya, satu Lumayan lotnya Tinggi, lumayan. iya maaf. Ini disclaimer aja tickers ya, Disclaimer kita on ya. disclaimer on ya, cuman nggak menyuruh membeli, cuman Enggak, kan ini aja. pilihan. Iya. So, apa lagi Mbak? Terus ada, ini aku ambil dari yang Boleh. AI aja ya, untuk beberapa. Setidaknya ini sih ada bayangan gitu. Jadi nanti di hari Iya. Senin atau mungkin di dalam waktu dekat tuh udah tahu nih Iya, mau dengan beli. uang yang secukupnya dimaksimalkan semaksimalnya. Mungkin. Betul. Nah, selain sentimen itu misalnya ada MAPA tadi ya. Ya. Terus emas boleh tuh, saham-saham emas Mantap. masih tuh, karena kan emas masih Naik rally terus. ya, masih naik ya. Oh kayak ANTM sama BRMS tuh masih tinggi loh sampai. Dia BRMS, sempat biru, iya. hijau, kok biru sih? Awan. Biru. Timnya Chelsea soalnya. Chelsea kan biru. BRMS sebenarnya masih boleh nih, karena kan dia beritanya juga bagus ya. Dia ada tambang emasnya yang di yang Sulawesi itu masih Sulawesi. jalannya. Dia masih oke, perusahaannya juga masih solid. Cuman ya ini masuknya kita harus yang pas aja harganya, karena dia lagi udah naik per kemarin kan, dan Oke. hari ini dia turun. Dan kalau dari teknikal dia masih ada gap nih di 394. Jadi kalau mau ngambil di 394 aja. Oke. Mungkin terakhir dari dirimu Mbak Sandra, apa yang bisa disimpulkan hari ini dan disampaikan juga untuk seluruh detikers Oke. pada sentimen hari ini? Kesimpulannya adalah market kita masih belum menentu ya. Sebentar naik, sebentar turun. Belum baik-baik saja ya Mbak? Ya panas dingin kayaknya ya. Jadi baiknya kita masih terus pantau, tapi terus mempelajari, belajar, memperdalam pengetahuan. Kalau mau trading, wait and see. Kalau mau investasi boleh cicil beli, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Karena kita nggak tahu ini market mau seturun apa. Karena Betul. semenjak 2022 sampai 2000, sebelum market naik hampir 8.000 ya, sampai 2024 itu 2024. sebenarnya market tuh sideways, nggak kemana-mana. Dan oke. paling rendahnya itu dia kuat di
di bawahnya paling bawahnya itu 6.500-an. Nah, kalau 6.500 itu jebol, itu market bisa ke bawah lagi gitu. Jadi kita harus hati-hati lah, siapin duit kita, mending duitnya di keep dulu. Oke. Kalau misalnya ada yang menarik baru boleh kita beli gitu. Dan kalau misalnya mau dipandu ya masuk. Nah, Itu dia langsung Discordnya. Jangan lupa tuh di layar sudah ada ya Detikers scan barcode untuk kita bisa langsung join. Di dalamnya udah ada juga teman-teman dari investasiku yang Iya, akan betul. menuntun kira-kira seperti apa yang dibutuhkan. Yes. Kalau gitu Mas Andrew terima kasih banyak. Ya,